Pemirsa, bertepatan dengan Hari Pahlawan 2025, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa dari berbagai latar belakang dan juga perjuangan, mulai dari pemimpin negara, ulama, diplomat, hingga aktivis buruh perempuan. Proses ini berlangsung hikmat dalam peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara pada hari ini. Memaknai pemberian gelar pahlawan nasional, kita langsung bahas sore ini bersama narasumber sudah bergabung di studio kami, di studio CNN, Bapak Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Pak Fadlizon. Selamat sore, Bang Fadli. Assalamualaikum. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Segar, Alhamdulillah. segar nampaknya hari ini. Lama tidak berjumpa kita, Iya. biasanya di DPR dulu ya, masih zaman-zaman Wakil Ketua DPR. Pak Fadli, apa makna pahlawan bagi Anda? Pahlawan pertama adalah mereka yang berjuang untuk bangsa dan negara dalam rangka merebut kemerdekaan dan juga tentu memberikan jasa-jasa besar bagi bangsa negara, pemikiran-pemikiran besar atau hal-hal lain ya. Dan memang ini diatur juga oleh konstitusi kita. Presiden itu memberikan gelar, tanda jasa, tanda kehormatan menurut pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga tentu ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 dan ada peraturan pemerintah dan banyak lagi. Dan di situ memang kita sebagai bangsa yang besar, kan selalu pepatahnya mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Dan kita tentu harus menghargai para pahlawan yang telah berjuang, baik itu perjuangan bersenjata, perjuangan diplomasi, dan juga perjuangan-perjuangan lain yang saya kira memenuhi kriteria kepahlawanan. Dan itu sudah diuji dari bawah, karena proses untuk penetapan pahlawan nasional ini prosesnya sangat panjang, rutenya itu panjang, jadi tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Panjang dari bawah, dari masyarakat kepada bupati, dan di situ ada tim peneliti dan tim kajian gelar di daerah yang terdiri dari akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian disetujui baru naik ke tingkat provinsi. Ada lagi tim juga di sana, kajian penelitian yang dibentuk oleh daerah, kemudian gubernur mengajukan ini kepada TP2GP atau tim peneliti dan tim pengkaji gelar tingkat pusat. Di situ hadir juga banyak tokoh-tokoh, sejarawan, akademisi, dari ANRI, ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Mereka kaji lagi, setelah itu dirembukkan lagi, dan keluarlah nama-nama diusulkan kepada Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan, yang kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi ketua itu, dan di kami juga didiskusikan lagi bersama seluruh anggota Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan, dan baru kemudian kami memberikan pertimbangan ini kepada Presiden. Jadi total yang diusulkan tahun ini ada 40 nama baru dan 9 yang sudah ada sebelumnya. Kemudian diseleksi oleh kami menjadi 24 dan telah dipilih oleh Presiden 10 nama. Yang diusulkan 40 malah banyak sekali. Iya, banyak. Dan mereka itu semua sudah memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat yang terkait dengan aturan-aturan yang ada. Syarat-syarat yang terkait tidak ada hal-hal yang menyangkut masalah hukum dan lain-lain. Itu semua sudah syarat-syarat umumnya itu udah pasti harus WNI, punya integritas, berjasa, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa, tidak pernah dipidana penjara gitu ya, dan lain-lain. Baik. Ada 10 nama, sembari kita siapkan mungkin di plasma di belakang kita yang cukup besar ini untuk diperlihatkan ke pemirsa di rumah nama-nama tersebut. Kita bahas satu persatu. Bang Fadli, apa yang bisa Anda kembangkan dari 10 nama ini? Mereka latar belakang dari mana saja selain dari Presiden dan juga aktivis buruh? Ada
mereka yang melakukan perjuangan bersenjata, Oke, kita lihat di belakang ini, Bang Fadli. perjuangan politik. Ya, misalnya Presiden Abdurrahman Wahid, ya, Presiden keempat Republik Indonesia. Beliau ini punya konsistensi dalam memperjuangkan kemanusiaan, sosial, minoritas, keberagaman, kesetaraan dan lain-lain gitu ya. Itu di dalam narasi pendeknya itu ada. Kemudian Pak Harto tentu saja. Kemudian di sini ada SBY ini. Oh ya, Sarwoedi Wibowo. Pak Jenderal Sarwoedi Wibowo. Perjuangannya bahkan dari sangat belia, sangat muda, sampai kemudian juga peran yang sangat besar di dalam menumpas G30 SPKI. Kemudian Sultan Muhammad Salahuddin ini juga berjuang luar biasa di NTB, dan Syekhona Muhammad Khalil ini ulama besar yang juga pejuang, dan pada tahun ini adalah hari wafat yang ke-100 tahun ini. Dan beliau ini ya murid-muridnya yang menjadi tentu para pendiri NU dan juga tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang bahkan sudah menjadi pahlawan-pahlawan nasional. Ini juga Tuan Ronda Haim Saragih. Ini orang yang dijuluki sebagai Napoleon van der Bataks, Napoleon dari tanah Batak gitu ya. Juga perjuangan bersenjata pada abad ke-19, hampir seera dengan Sisingamangaraja, sejaman lah. Ini juga Zainal Abidin Shah, ini Sultan Tidore, yang ke-37 yang juga mempertahankan wilayah Papua tetap di dalam Republik Indonesia ketika itu. Baik, kita kembali ke plasma sebelumnya, boleh diperlihatkan produser di control room. Ada nama Marsinah nih, aktivis buruh juga Bang Fadli. Ini pertimbangannya apa Marsinah? Ya, Marsinah kita kan juga melihat Marsinah ini adalah tokoh yang berani, tokoh yang berani memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak buruh, memberikan banyak inspirasi kepada kaum buruh. Dan Marsinah menjadi satu simbol juga dalam keberanian dan perjuangan terhadap hak-hak itu, sehingga dari perjuangan itu saya kira lahirlah aturan-aturan terhadap perburuhan yang jauh lebih adil. Jadi perjuangan melawan ketidakadilan. Kalau Mohtar Kusumaatmadja, saya kira kita tahu beliau ini orang yang sangat berjasa, terutama dalam perjuangan konsep arkipelago, negara kepulauan di UNCLOS, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengembangkan konsep yang dulu pernah menjadi deklarasi Juanda, di mana beliau sendiri juga pemikirnya ketika itu. Kemudian berhasil direalisasikan ketika Mohtar Kusumaatmadja menjadi Menteri Luar Negeri. Jadi wilayah kita yang tadinya hanya daratan, sekarang dengan konsep itu kemudian wilayah kita menjadi 2 kali lebih besar, termasuk zona ekonomi eksklusif dan sebagainya. Jadi itu kan perjuangan yang luar biasa, ya. Jadi wilayah kita yang 2 juta sekian menjadi 5 juta sekian. Ya. Dan Hajah Rahma El Yunusiah ini perguruan diniyah putri di Padang Panjang, tapi bukan hanya seorang pendiri, pendidik, beliau juga pejuang, ikut angkat senjata juga, ikut di dalam Tentara Keamanan Rakyat di sana, dan yang mengibarkan pertama bendera merah putih juga di Padang Panjang, menginspirasi pendidikan bagi perempuan. Bahkan ketika Syekh Al-Azhar datang ke diniyah putri di tahun 50-an, itu konsep pendidikan perempuan itu ditiru oleh Al-Azhar di Kairo. Nah, sehingga beliau dikasih gelar yang sangat jarang sekali, yaitu Saiha gitu ya. Ada yang perlu dicermati, nampaknya tidak ada dari Pulau Sulawesi. Ini pertimbangannya apa? Karena dari Kementerian Sosial sudah mengajukan nama 2 atau 3 nama begitu ya Bang Fadli ya, dari Sulawesi. Iya. Ada nama Yusuf Amir, begitu ya, yang sudah diajukan, Andi Muhammad Yusuf Amir. Ya, diajukan ke Dewan Gelar Tanda Jasa juga ke Mata. Betul. Jadi ada beberapa nama, tentu karena kalau semua nama kan kita ya artinya memang mereka semua layak, sangat layak. Jadi ini 10 ini sekarang kita berharap nanti saya termasuk ya bersama Seknek dan Menteri Sosial, kalau bisa kita juga mengajukan
lagi di tanggal 20 Mei ya dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional untuk sejumlah tokoh-tokoh pahlawan yang memang mereka itu sangat layak dan memang harus diapresiasi. Karena juga kebetulan tahun lalu ketika di masa transisi kan tidak ada penganugerahan gelar pahlawannya pada tahun lalu. Kita bacakan juga ini ada yang mencermati juga ya soal gelar untuk Pak Soeharto, bukan sekadar soal menilai jasa seorang tokoh, melainkan pertarungan memori publik yang berimplikasi pada legitimasi kekuasaan di masa kini. Ini dari sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR Boni Triana. Respon Pak Menteri. Iya, kita melihat proses yang panjang tadi. Artinya proses termasuk uji publik. Kalau tadi memorinya siapa? Ya kan? Ini kan memori publik itu bermacam-macam. Kita ini ada 280 juta orang. Bahkan kalau Pak Harto itu pernah disurvei tingkat dari presiden-presiden yang ada ketika itu ya, saya baca di tahun 2011, di 2013, bahkan beberapa waktu yang lalu cukup tinggi. Approval rate-nya ibaratnya gitu ya. Artinya Pak Harto itu, Presiden Soeharto itu sangat berjasa. Bukan hanya di masa-masa revolusi fisik. Beliau itu ikut juga sebagai presiden yang banyak mengembangkan terutama pembangunan di bidang pertanian sehingga kita swasembada pangan, di bidang kesehatan, pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan ini luar biasa. Ya, kemudian kalau kita lihat ekonomi di masa peralihan di zaman itu tahun 60-an itu setelah peristiwa G30 SPKI itu ekonomi Indonesia kan sebenarnya sangat parah. Inflasi kita 650%, pertumbuhan minus, ya, dan kita terbelakang secara ekonomi. Ini sejalan dengan survei Kedai Kopi ya, mencatat 80,7% responden mendukung Pak Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional, termasuk survei dari LSI Denny JA. Pak Soeharto sebagai presiden paling disukai publik 29%, disusul Joko Widodo dan Soekarno. Mungkin Pak Prabowo menyusul nanti ya, angka lebih tinggi. Bang Fadli, ini juga yang menarik, Anda juga akan menciptakan sebuah buku pahlawan. Ini maksudnya apa buku pahlawan, biografinya? Jadi selama ini kita ingin masyarakat tahu, tentu nanti ada versi cetak, versi digital gitu ya. Terutama generasi muda, siapa sih tokoh-tokoh pahlawan ini dan apa bentuk kepahlawanannya? Ya, bentuk kepahlawanan itu yang perlu kita teladani sekarang kan. Nilai-nilai, value moral, bahkan mempertaruhkan darah dan nyawa, menyumbangkan pikiran dan tenaga beyond call of duty, bahkan kalau memang berada di posisinya dengan jabatannya itu. Nah, saya kira ini perlu menjadi inspirasi. Ya, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang mungkin termasuk sebagian itu tidak pernah menikmati kemerdekaan. Kalau yang berjuang bersenjata ya banyak, mereka berjuang tidak punya apa-apa. Seperti Wage Rudolf Supratman, berjuang dengan cara seni, menciptakan lagu Indonesia Raya. Hidupnya ketika meninggal, wafat, itu dalam keadaan sangat sederhana. Tidak punya apa-apa. Jadi itu kan harus diberi keteladanan dan dia mengatakan inilah yang bisa aku sumbangkan bagi negara. Nanti melibatkan akademisi begitu ya? Semua buku ini literasi seperti apa nanti? Sebenarnya bahannya sudah ada. Karena proses untuk menetapkan gelar pahlawan ini itu ada proses seminar publik, akademik, ada buku. Nah, kita ingin kompilasi ya, bahan-bahannya satu tokoh itu bisa bertumpuk-tumpuk luar biasa gitu. Nah, ini kita akan kompilasi menjadi sebuah buku dan kita harapkan nanti mungkin menjadi film, bisa menjadi ya berbagai macam ekspresi, ya ekspresi budaya, ekspresi kreatif dan lain-lain. Baik, akan di launching kapan dan akan dipersiapkan nanti? Segera kita persiapkan, mungkin tahun depan gitu ya. Kita target pendapatan seluruh masyarakat, tapi terutama kepada generasi muda. Dan karena ini proses juga dari bawah tadi, setiap provinsi yang mengajukan, tentu itu akan menjadi hidup juga di daerahnya masing-masing. Ya, tapi juga ini kan pahlawan bukan pahlawan daerah, ini adalah pahlawan nasional. Bahkan ada pahlawan
kita punya pahlawan Syekh Yusuf itu pahlawan nasional di Afrika Selatan, Baik. tapi pahlawan nasional juga di Indonesia. Tidak hanya sekedar paper gitu ya, ada Ronda Haim Saragi, itu Napoleon van der Batax itu juga punya penelitian panjang. Ini juga latar belakang yang Anda dapatkan untuk buku ini. Ya, itu termasuk bahan-bahan itu juga sangat banyak. Oke. Dan ini menurut saya perlu kita gali. Ada beberapa tahun yang lalu pahlawan nasional juga yang bahan itu sulit sekali dapat. Misalnya Ratu Kalinyamat. Ya. Tapi bahan-bahannya ternyata ada di negara Portugal. Ya, begitu juga misalnya Laksamana Malahayati. Ya, karena itu kan di zaman abad ke-16. Gitu. Jadi data-data kita mungkin terbatas, malah ada di data-data di negara lain. Tapi mereka semua itu menurut saya harus kita angkat, harus kita apresiasi dan harus menjadi inspirasi ke depan. Baik, terakhir closing statement Anda, capaian setahun apa saja dari Kementerian Kebudayaan yang mungkin perlu diapresiasi, applause standing yang luar biasa untuk pemerintah ke depan? Ini kementerian baru, tentu banyak sekali tugasnya, dari mulai pelindungan, pemanfaatan, pengembangan, pembinaan kebudayaan, itu macam-macam. Yang kami urusi ini dari 2 juta tahun yang lalu. Fosil-fosil manusia purba, warisan budaya yang begitu banyak dari Borobudur, Prambanan, masjid-masjid tua, gereja, dan lain-lain. Cagar-cagar budaya yang luar biasa banyaknya. Indonesia ini kekayaan budaya ini mega diversity. Jadi kata diversity aja tidak cukup. Belum lagi yang kontemporer, film, seni, musik, kekayaannya luar biasa. Dan ini harus sesuai dengan perintah konstitusi bagaimana kita majukan kebudayaan nasional Indonesia ini di tengah peradaban dunia. Jadi kita harus angkat ini ke tengah-tengah dunia dan menjadi kontribusi kita. Jadi kita harus membuat Indonesian Waves. Karena kebudayaan ini adalah soft power kita dan kita ingin Indonesia itu menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Gitu ya. Masih belum ya sampai saat ini? Ya, itu kan harus kerjasama dan itu harus merupakan sebuah pengakuan bahwa kita memang mega diversity dan kita juga peradaban yang paling tua di dunia. Kalau salah satu paling tua ya udah pasti, tapi paling tua misalnya lukisan-lukisan purba yang kita temukan sekarang umurnya 51.200 tahun. Di Perancis hanya sekitar 17.000, 20.000, 30.000 tahun. Jadi nenek moyang kita udah bisa menggambar di gua-gua purba, rock art atau cave painting, ya, dan lain-lain. Terakhir, pesan untuk warga masyarakat Indonesia di Hari Pahlawan hari ini? Ya, saya kira marilah kita hargai, apresiasi, dan tentu dengan jiwa besar menerima para pahlawan kita. Tentu sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Ya, selalu saja ada kelemahan kita manusia, tak ada gading yang tak retak, kan begitu ya. Jadi kalau ada sisi-sisi yang kurang, saya kira itu adalah karena kita ini manusia. Tidak ada yang sempurna gitu ya. Tapi jangan pernah melupakan jasa-jasanya. Karena kalau kita mau gali kekurangan dan kelemahan, pasti semua ada kekurangan dan kelemahan. Termasuk kita semua. Baik. Bisa dicermati oleh pemirsa di rumah untuk memaknai Hari Pahlawan hari ini. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa bersama Newsroom hari ini Bapak Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan Bapak Fadlizon. Selamat sore. Assalamualaikum Bang Fadli. Waalaikumsalam. Terima kasih Rano. Baik.